Nah, ini di belakang kita ada sebuah Jeep JK 2011 tipe apa nih? Sport. Tipe Sport 3800 cc. Ini gimana nih, Kang? Ada perawatan ya atau maintenance ya? Dia jatuhnya perbaikan ya. Perbaikan ya. Jadi ini kebetulan juga customer loyal Planet Jeep. Ini ada perbaikan. Dia ada keluhan mobilnya tarikannya agak berat, ngelitik juga. Knocking ya kalau bahasa apa tuh? Bahasa teknisnya knocking. Cek engine juga nyala. Oh, cek engine-nya. Ya, jadi itu keluhannya itu. Terus yang kedua si cover klep udah mulai ileran. Oh, Ngecas oil leaking gitu. Itu biasanya itu ya, apa usia ya, pemakaian ya. Ya, nah oleh karena itu udah dilakukan pengecekan, sebenarnya sudah dilakukan tindakan juga sih, udah lagi dikerjakan. Masih kita ke depan aja kali ya. Ya, kita langsung ke depan. Nah, ini kita sudah berada tepat di depan mobil yang mau kita perbaiki. Ada perbaikannya. Sudah diperbaiki? Sudah selesai ya? Sudah, Pak. Oh, ini Kang Dodi bakal menunjukin hasil scan karena pertama kan kita harus scan dulu apa yang ada di yang harus diperbaiki di sebuah Jeep JK ini. Ya, buat analisanya ya. Ya. Jadi kan saya nyala, mari kita scan. Nah, di scan itu ada dua full code ya. Jadi menunjukkan ada satu nih yang camshaft position sensor intermittent. Nah, ini sama satu lagi torque request deny. Jadi ada dua permasalahan lah. Jadi dua permasalahan ini sebenarnya satu penyebabnya ya terkoneksi gitu loh di analisa kita. Ini penyebabnya adalah sensor camshaft. Sensor camshaft tapi masih statusnya masih stored, belum aktif. Jadi kemungkinan besar sensor camshaft-nya masih belum perlu diganti ya. Kalau masih stored masih kemungkinan itu biasanya dari sistem wiringnya, perkabelannya, atau mungkin hanya kotor. Gitu loh. Jadi kemarin sempat dibersihkan dulu berarti kemarin kita sudah bersihkan ya. Terus kita di set ulang lagi juga untuk pemasangannya lagi, cek kabel semuanya. Oh, wiringnya. Nah, kalau yang bawahnya lagi yang torque request signal denied ini nih, itu tuh si throttle body, Oh, itu throttle bodinya. Ya. Jadi kenapa terkoneksi? Gara-gara si sensor camshaft-nya ini bermasalah, jadinya untuk buka tutup throttle-nya tuh terganggu. Itu yang bikin penyebab si mesin tarikannya jadi belet ya. Oh, jadi agak berat gitu ya? Berat, ya. Jadi penyebab utamanya ini si sensor camshaft. Ya, ini bacanya sensor camshaft ini bermasalah. Cuman ternyata bukan dari sensor camshaft-nya. Pas sudah kita cek, sensor camshaft masih baik. Hanya di sistem perkabelan dan untuk pemasangan sini ada buat kayak di setting ulang. Jasnya. Udah tuh kita pasang, kita set ulang lagi. Lalu itu untuk yang masalah tarikan berat. Kalau untuk yang terkait dari yang cek engine nyala terus di scan itu, ya itu karena si sensornya masih bagus ya. Masih bagus. Walaupun memang ini masih ini ya, masih dalam artian ini kan akan kita mau tes terus nih beberapa hari ke depan. Bener gak nih? Masih mau di reset lah ya. Masih ya, kita belum mau kasih ke customer sebelum kita benar-benar tes dalam beberapa hari ke depan. Kalau soal gini-gini karena nanti kita kasih nggak berapa lama nyala lagi. Makanya kita dalam beberapa hari ke depan masih kita mau tes drive dulu, pastiin dulu. Karena kan di hasil scan juga kan masih store gitu ya. Takutnya nanti pas kita udah test drive beberapa kali baru tuh sensor camshaft-nya harus berarti termasuk piranti elektronik ya? Listrikan? Iya, karena kan sensor ya, ada hubungannya ke electrical gitu. Nah, itu untuk si yang tadi permasalahan cek engine nyala dan tarikannya berat. Dan kalau berat dan ngelitik, nah itu juga ada koneksinya ke pengapian mobil. Ke pengapiannya, ya. Dan juga memang ada keluhan tadi kan kita bilang ini ya, si
seal cover klep ya. Iya. Seal cover klep itu apa bocor, kita Rembes ya. rembes, kita buka, ternyata memang seal cover klepnya udah sobek. Udah keras dan sobek. Kita ganti baru, lalu sekalian nih katanya ada ngelitik tarikannya. Pengapian kita cek basic dulu dari busi. Kita cek. Ternyata bener dari kabel busi sendiri satu udah ada yang sobek lah bisa dibilang. Oh, satu yang sobek ya. Ya, ada kabel busi yang bermasalah dan juga businya sendiri juga itu udah pas kita buka ada satu yang kita buka nih. Padahal mobil masih ke dalam mesinnya dingin ya. Businya tuh udah pecah. Oh. Busi pecah dan juga bisa dilihat nanti tuh dari busi bekasnya itu apa ya terlalu kering ya. Terlalu Istilahnya. kering. Ya karena pembakarannya itu semua terkoneksi ya. Penyebabnya ya bisa jadi dari buka tutup tadi si throttle dan sensor camshaft ini kan mengatur itu semua ya untuk pengapian segala macam. Businya juga udah sangat tidak baik. Kayaknya sudah lama memang tidak diganti, tidak di maintenance. Nah itu dia. Itu penyebabnya makanya juga tarikan mesinnya jadi berat dan juga ngelitik. Nah, untuk spare partnya nih Kang yang udah diganti di mobil ini apa aja nih? Spare partnya untuk saat ini sih hanya busi dan kabel busi. Ya karena ya itu dia karena memang kedua part itu memang sudah layak diganti ya memang Sama karena klep ya. Seal cover klep. Oh ya sama seal cover klepnya, sorry, seal cover klepnya. Jadi baru busi, kabel busi, seal cover klep. Nah ini udah pengecekan dua kali sih mobil aman. Cuman memang akan kita lakukan tes terus ya untuk beberapa ini ke depan untuk memastikan memang semoga cuman hanya itu saja penyebab ini mobil yang tarikannya belet, melitik dan juga si check engine-nya itu nyala ya. Nah, untuk Jeep JK owners nih, terutama yang punya Jeep JK38, indikasi utama yang berpengaruh banget yang bisa dirasain lah pas nyetir tuh apa tuh? Kalau penyakitnya kayak gini. Kalau penyakit kayak gini, ya itu dia yang tadi saya bilang, biasa tarikannya semakin berat ya. Semakin berat tarikannya, terus juga ada gejala knocking atau ngelitik. Okay. Nah, seperti itu. Itu sih gejala utamanya. Nah, itu kalau dibiarin terus-menerus, kabel businya tidak mengantarkan listrik ke busi ya untuk buat pengapian, nggak sempurna, didiemin terus lama-lama kan itu bisa jadi pincang tuh pengapiannya. Jadi malah misfire yang check engine nyala. Nah, lebih parah lagi nanti ya. nanti kalau di scan tuh hasilnya udah keluarnya misfire tuh. Kalau kemarin ini kabel businya sih masih sobek, cuman mungkin masih menghantarkan arusnya ya ke busi, tapi memang sudah tidak sempurna. Iya, ya. Karena kita juga kemarin kan bukan hanya Jeep JK38 ini aja ya, ada Jeep JK38 lainnya. Oh iya, juga, 38 ya. Hal-hal sama kayak gini juga ya. Betul, ya kadang kayak gitu ntar ya itu dia saya bilang ya kayak gini-gini nih gejala-gejala yang masih ringan kayak gini sebaiknya memang harus segera diatasi gitu loh. Maksudnya mumpung masih ringan, jangan sengit-sengit datang ke bengkel gitu loh. Toh kita akan cek dengan seksama, kita coba analisa. Maksudnya gini, kalau memang part yang perlu diganti ya kita ganti, tapi kita nggak akan asal-asal ganti ya. Asal-asal ganti aja nggak. Ganti semua Gitu kayak loh. gitu. Karena Buat Jeep JK owners, Ya. servis bukanlah marketing. Iya, jadi Karena emang buat kebutuhan sendiri ya. buat antisipasi awal gitu loh. Ini sudah ada gejala. Nah, si owner Jeep ini makanya masa udah nggak enak dikit, ya udah dibawa ke sini. Ya ini salah satu tindakan antisipasi awal. Ya. Jadi yang diganti masih normal, masih sederhana aja, busi, kabel busi ya sudah. Tapi kalau itu karena dipaksain- udah pemakaian ya, Ya, pemakaian karena udah juga ya, umur. memang harus diganti gitu ya. Betul, karena Coba, udah Kang, umur. urutin. Kalau misalkan udah ada penyakit kayak gini tapi tetap dibiarin tuh bakal kemana aja tuh? Ya itu dia Rembet nih, kurang lebih yang saya bilang tadi, ya bisa jadi si kabelnya udah bener udah nggak baik, dipaksakan terus begitu kan mungkin dipincang.
Kalau udah pincang kayak gitu, mesin segala macam, timbullah misfire. Nah, bisa juga nanti jadi bisa kena nyambung ke apa namanya pengapenannya, kayak koilnya lah bermasalah gitu loh. Bisa juga, bisa kemana-mana sih dia kalau ini gitu arahnya. Dan Tapi juga sehubungan dengan itu ya. Dan juga nanti kalau misalkan dibiarin kayak gini ya, kalau misalkan udah kena ke elektrikal itu yang lebih sulit ya Kang ya. Karena kan Betul. elektrikal kan membutuhkan waktu, servisnya harus diurutin juga step by step ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang punya mobil Jeep JK gitu kan kayak gini, ya memang untuk maintenance mesin, perawatan mesin itu perlu ya. Yang pasti rutin oli, filter oli itu bisa diperhatiin. Kedua, kalau ada gejala-gejala yang memang sudah dirasa nggak enak, ya langsung aja. Minimal, apalagi sampai cek engine nyala ya. Itu kan Itu sebuah peringatan juga ya. peringatan. kalau cek engine ya. Peringatan. Pasti Itu kan ada awal. masalah tuh di bagian mananya dan itu harus di-scan terlebih dahulu gitu ya Kang ya. Ya, jangan diabaikan gitu loh. Dan yang pasti juga malah jangan banyak didiamkan mobilnya, sering Sering lah dipakai lah. dipanasin, dipakai muter-muter, Walaupun mungkin cuma seminggu sekali ya. seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah, tapi agak jalan-jalan bangsa keliling-keliling komplek mungkin, atau healing kemana gitu. Jangan cuma didiemin aja, karena Jangan cuma kalau didiemin aja, didiemin betul. aja tuh bakal ada tuh penyakit-penyakit yang timbul, bukannya awet ya. Betul. Bukannya awet, malah bakal ada mau jajan lagi gitu. Contohnya, Jajannya ya seperti Jeep JK ini mungkin ya dia nggak pernah pakai juga atau lama di maintenance, ada kebocoran, ada cek engine nyala, itu kan mengganggu juga nantinya. Iya. Mengganggu juga. estimasi untuk biaya perawatan yang kayak gini nih kan, ganti part-partnya kan, berapa kan? Biaya yang harus dikeluarin. Tadi apa sih, seal cover klep ya, seal cover klep kanan kiri, Kabel busi. kabel Ya. busi. Busi. Itu kayaknya saya belum lihat lagi sih invoice-nya. Cuman kayaknya sekitar ini untuk spare part-nya aja kayak ada 5 jutaan sih kayaknya 5 ada ya. jutaan ya. Sama kabel busi ya, kabel busi, businya 6. Terus seal cover klep kanan kiri nih, karena cover klepnya apa kita gantinya ini kan V kan, jadi kanan kiri kan kita ganti. Kayak sekitar segituan ya ada ya. 5 juta ya. Sekitar 5 jutaan ya. Ya untuk se-level mobil ini sih ya itu relatif murah ya. Murah. Iya, Karena relatif murah langsung ya. ditanganin. Karena tanganin. Kalau Gitu. didiemin Kalau jamin ya itu bisa 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 mungkin embed ya. kemana-mana. Karena kita udah beberapa kali di sebuah Jeep JK, bukan hanya Jeep JK 38 aja nih Kang, 36 juga kayak gitu. Dia mengabaikan suatu tetesan oli yang bocor gitu Kang. Jadi Ya. karena dia ngabaikan olinya, ya udah di itu aja dulu, ditambel atau disilen kayak gitu kan. Akhirnya mungkin udah ketutup, yang bocor tersebut malah merambat ke yang lain. Seperti Ya. crank asnya itu kan perlu harus dibongkar bagian transmisi, harus mengganti kayak gitu tuh, gitu kan. Itu jadi sebuah di Jeep JK itu hal-hal kecil harus diperhatikan ya Kang ya. Seperti Ya, radiator gitu ya. radiator pengaruh. Nah, kalau di Jeep JK 36 tuh 36 3000 ya. 3000 itu juga apa namanya? Sering bermasalah juga tuh, dari radiator bermasalah Bagian apa klep air. juga ya? Ah? Bagian klep radiator gitu ya. Oh ya itu. Terus juga kalau suka ada kebocoran oli atau air di itu ya, apa namanya, housing oil ya. Nah itu tuh dari situ suka diabaikan tuh bisa ngembet kemana-mana tuh dari kebocoran di housing oil itu. Karena aliran air itu kan dia selalu mencari titik yang lemah, ya Iya. kan? Pasti bakal selalu. Mungkin di bagian selang kita udah ganti selangnya, radiatornya lagi. Mungkin selang atas udah kita ganti, selang bawahnya lagi kayak gitu. Iya. Selalu kayak gitu ya. Jadi memang Umur sih. ya umur. Jadi ya itu tadi maintenance. Maintenance itu sangat penting di sebuah Jeep. Bukan hanya Jeep JK 38, Jeep JK yang lainnya juga, Jeep JL ataupun Jeep JT gitu ya. Dan juga ya mobil-mobil lain pada umumnya ya. Semua ya. kendaraan ya. Buat Jeep owners yang mau datang langsung ke Planet Jeep, untuk alamat kita di Komplek Otomotif AXC, Sumarekon Bekasi, Blok VF 09 sampai dengan 16. Kita buka setiap hari, everyday. Dari pukul setengah 9 pagi sampai dengan setengah 6 sore.
kalian bisa langsung hubungin sales konsultannya Planet Jeep. Untuk nomornya ada nanti di bawah ini gitu. Kalau kalian nggak sempat datang ke bengkel, kalian juga bisa konsultasi dulu aja, tanya-tanya ke sales konsultan kita. Jadi gitu aja video kita kali ini. Ikutin terus video-video kita selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum.